Mengapa selama ini KPK terkesan sangat sulit untuk menindak Anies? Biar aja itu memang kerjanya KPK. Dan menurut saya memang KPK harus masuk ya ke APH ya, ke aparat penegak hukum juga, karena di sana juga ramai masalah mafia hukum dan sebagainya. Tetapi tetap harus profesional, ya, tidak boleh mencari-cari. Karena Selain geger skandal Formula E yang penanganannya maju mundur, kini muncul lagi kasus dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta, guys. Selain itu, masih banyak lagi kasus-kasus kelebihan bayar yang diungkap oleh BPK. Yang pertama, tentu kalau ada perbuatan korupsi, siapapun yang melakukan, itu ada proses-proses yang dilakukan mulai dari pengaduan, penyelidikan, dan lain-lain. Dan proses itu dilakukan dengan masing-masing independen dan berintegritas ya. Di belakang Anies ada sosok yang sangat paham betul seluk-beluk penanganan kasus tindakan pidana korupsi. Ya, menurut saya sama dengan masyarakat. Saya sama dengan masyarakat, apa itu? Saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang hari ini sedang ada di dalam bangsa ini. Bukan kaleng-kaleng, guys. Dia pernah menjadi wakil ketua KPK yang fenomenal. Iya. Dia adalah Bambang Wijoyanto atau akrab dipanggil BW. Negara kita itu sedang terancam. Dalam satu diskusi, apakah ini awal dari sebuah akhir? Kan mengerikan kalau ini awal dari sebuah akhir. Sejak awal menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies telah mengangkatnya menjadi Ketua Komite Hukum dan Pencegahan Korupsi. Komite yang dipimpin oleh BW dijuluki sebagai KPK-nya DKI Jakarta. Lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Baru-baru ini KPK menempatkan 3 orang Satgas untuk mengawasi pengelolaan APBD dan BUMD DKI Jakarta. Hal itu atas permintaan dari pejabat gubernur Heru Budi Hartono, guys. Hanya seandainya saya punya saudara kepala daerah seandainya, dan kemudian ada dugaan korupsi, apa yang terjadi? Saya harus mengatakan diri saya konflik of interest, sehingga saya tidak boleh menangani. Ya. Nah terus wacana tadi yang dibilang Mas Ajat, dibilang kenapa Novel nggak menangani? Loh kok balik? Harusnya kan saya, kalaupun ada, saya tidak boleh ikut menangani karena konflik of interest. Penempatan Satgas itu bertujuan untuk mencermati APBD Pemprov DKI yang tergolong sangat-sangat besar. KPK pun mengungkapkan banyaknya pejabat Pemprov DKI Jakarta yang masih mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa. Konflik of interest itu bukan berarti nggak mampu mengendalikan integritas ya, tapi itu suatu keadaan dalam rangka melindungi integritas agar tetap bisa terjaga, sehingga potensi terjadinya interest dalam pengambilan keputusan atau tindakan itu harus mengatakan yang bersangkutan dirinya sebagai konflik of interest. Bahkan, menurut Alexander, ada salah satu dirjen di Kementerian iri karena penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta itu luar biasa, guys. BW tuding KPK paksakan Anies tersangka Formula E. Firly Bahuri bilang begini. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menuding adanya pemaksaan dari lembaga anti rasuah itu dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri buka suara, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Undang-Undang 19 tahun 2019. Di situ disebutkan salah satu di antaranya dilakukan secara terbuka.
transparan, proporsionalitas, kata Firly di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 3 Januari. Jawaban Firly ini disampaikan di sela konferensi pers kasus suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun. Firly ditanya wartawan soal tudingan Bambang Wijojanto soal dugaan KPK memaksakan Anies sebagai tersangka Formula E. Menurut Firly, penegakan hukum yang dilakukan KPK selalu mengacu pada ketentuan hukum. Dia memastikan penyelidikan kasus yang dilakukan KPK dilakukan secara profesional. Kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana, apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri ataupun hukum acara, katanya. Firly memastikan KPK tidak akan menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang kuat. Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan pembuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana, ujar Firly. Tudingan Bambang Wijojanto, BW menyentil lembaga anti rasuah itu terkait isu proses penegakan hukum yang berbeda di lembaga anti rasuah itu. KPK disebut ingin menaikkan status penanganan perkara terkait Formula E dari penyelidikan ke penyidikan tanpa lebih dulu menetapkan siapa tersangkanya. Mantan pimpinan KPK itu awalnya bicara soal penyelidikan kasus Formula E yang dianggapnya sebagai kegilaan, alasannya kasus dugaan korupsi terkait Formula E baru sekadar penyelidikan, tapi semua orang sudah tahu adanya penyelidikan kasus itu. Dia mulanya membacakan judul majalah Tempo yang isinya kontroversi, penyidikan tanpa penetapan tersangka oleh KPK. Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya, penetapan tersangka atau peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya kasus Formula E. Kasus Formula E itu jadi sesuatu yang so spesial sekali, jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini, kata BW dalam siaran YouTube-nya seperti yang dilihat Detikom hari ini. BW kemudian bicara soal isu rencana KPK mengubah peraturan komisi agar bisa meningkatkan penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka lebih dulu. BW mengatakan mengubah Perkom itu merupakan suatu kegilaan. BW menyebut perubahan Perkom itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang KPK pasal 44 ayat 2, padahal pasal tersebut tidak pernah diubah. BW menuding pimpinan KPK tak lagi bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum. Dia menuding KPK tengah mempertontonkan pelanggaran hukum. Dengan begitu, pimpinan KPK sebagiannya tidak lagi bisa berlindung bahwa mereka ingin sungguh-sungguh menegakkan aturan, tidak mencari-cari kesalahan. Ini juga melanggar prinsip-prinsip yang kerap kali diucapkan oleh juru bicara KPK. Melakukan penegakan hukum tanpa melanggar hukum, Anda sekarang sedang mempertontonkan terjadinya pelanggaran hukum, sebut dia.